Baik, teman-teman, kita lanjut materi hari ini dan kita akan belajar tentang yang namanya metaprogram. Apa sih metaprogram? Metaprogram adalah program bagaimana seseorang memiliki pola pikir dan perilaku. Sekali lagi, metaprogram adalah program yang dimiliki oleh seseorang tentang program berkaitan dengan perilakunya. Nah, teman-teman, dengan menggali metaprogram berarti kita dapat mengenali potensi seseorang sekaligus bisa ngapain? Bisa ngasih motivasi, ngasih inspirasi atau ngasih motivasi terhadap orang tersebut berdasarkan apanya? Metaprogramnya. Kenapa? Karena Anda semua yang ada di sini ada 10 orang, metaprogramnya bisa jadi beda-beda. Saya kalau ngasih masukan ke Abah, kalau tahu metaprogramnya, saya akan gunakan metaprogramnya Abah. Contoh, Abah tuh memotivasi dirinya dari dalam. Maka saya, menurut Abah yang terbaik, lakukan yang terbaik gitu. Tapi kalau Abu harus dari luar, gitu. Menurut saya, Bu, gini. Nah, itu beda-beda. Nah, kita akan belajar tentang metaprogram. Banyak banget tentang metaprogram. Tapi yang akan kita pelajari, yang poin intinya saja, 5 inti, ada 5 metaprogram. Oke, kita mulai dari yang pertama ya. Ada metaprogram towards, ada away from. Ini arah motivasinya. Jadi, toward apa? Toward artinya apa? Ke depan, maju ke depan. Ada away from ngapain? Menjauh, menghindari. Ini arah motivasi. Nah, jadi ada orang yang metaprogramnya itu toward, dia akan bergerak. Kenapa? Karena tujuan-tujuan. Oh, aku ingin kaya, aku ingin sukses, ingin kuliah S3, ingin apa lagi ya? Ingin punya mobil dan lain sebagainya. Dia bergerak karena tujuan-tujuan. Nah, yang kedua ada orang yang bergeraknya justru bergerak itu kenapa? Menghindari sesuatu. Yang mana yang baik? Dua-duanya baik. Tinggal bagaimana kita memotivasi diri sendiri maupun orang lain. Kalau yang wiper menghindari, oh saya nggak mau miskin gitu. Saya nggak mau dihina. Saya nggak mau apa lagi? Dilecehkan. Saya nggak mau susah. Saya nggak mau apa lagi? Misalnya nggak berpendidikan. Maka dia akan ngapain? Dia akan studi. Misalnya sampai ke S3 ngapain? Kenapa? Karena nggak mau dilecehkan. Nggak mau dihinakan. Dia usaha sekuat tenaga mencari uang. Kenapa? Karena nggak mau susah. Sama nggak dengan yang tadi yang toward? Sama. Cuman dengan tahu itu, kita jadi bisa memotivasi. Contoh, kalau Ambu toward tuh, Bu, kalau Ambu gitu, kayak Ambu tuh akan dapat ini. Kalau Ambu dapat kuliah S3, oh Ambu bisa jadi dosen, bisa jadi profesor. Itu untuk siapa? Yang toward. Kalau mau umroh berapa kali pun Ambu bisa. Mau ngajak orang tua pun bisa gitu. Untuk siapa tuh motivasi begitu? Untuk yang toward. Tapi kalau misalnya Abah yang menghindari, misalnya yang away from, Abah digituin, enggak, aku mah enggak nyari itu tuh. Aku enggak nyari uang banyak gitu, enggak perlu kaya gitu. Nah, tapi kalau menghindari maka Abah mau enggak imam susah hidupnya? Oh enggak mau, itu bukan berarti. Ya kalau enggak mau Abah harus usaha dong ya gitu. Memotivasinya, mau enggak anak-anak susah hidupnya? Mau kuliah susah nanti. Padahal anaknya pengen kuliah S2 dan Abah nggak bisa ngebantu. Nah, oke ya, teman-teman ya. Jadi yang tahu dia bergerak karena tujuan-tujuan. Oh, aku punya tujuan. Jadi dia ngejar itu, oh itu tujuan, dia lari ke tujuan. Nah, yang satu lagi yang WP ngapain? Oh, ada munding di belakang. Woi, munding. Oh, aku nggak mau susah, nggak mau. Aku nggak mau kebakar. Aku nggak mau keseruduk domba gitu. Maka dia ngapain? Lari karena nggak mau keseruduk domba. Ya. Ya, nanti kita akan belajar. Justru bagaimana tahunya itu gitu. Oke. Nah, teman-teman, contoh misalnya. Kalau saya tenaga asuransi, misalnya tanya ke Om Arisa, ngobrol-ngobrol dulu, ternyata tahu. Kalau Om Ari adalah tahu, maka saya akan bilang, Om, ini nanti manfaatnya Om usia sekian begini, manfaat sekian begini. Ketika Om nanti pensiun, oh ini manfaatnya begini. Untuk siapa tuh kalau itu? Tahu. Tapi Om, mohon maaf Om. Om tahu kan takdir Allah, usia kita nggak ada yang tahu. Ketika misalnya Om sakit atau Om nggak bisa kerja lagi, bagaimana dengan anak-anak? Apa tuh? Away. Sehingga
kata-kata kita pun ketika berbicara untuk memotivasi, untuk membujuk, mempengaruhi, beda-beda. Sampai situ ada yang ditanyakan dulu? Yang pertama? Oke. Baik, maaf. Yang kedua. Yang kedua adalah sameness dan difference. Oke, tadi Ambu nanya ya, bagaimana sih mempengaruhinya? Mengetahuinya. Mengetahuinya dari percakapan. Nah, kalau ternyata dari percakapan nggak muncul, maka Ambu bisa menanyakan apa? Pertanyaan. Tapi nggak ditanya, nggak perlu ditanya. Abah tuh tahu apa kan gitu. Kan bisa jadi orang nggak paham, maka tanyanya apa? Yang memotivasi kamu apa? Lebih ke mencapai tujuan atau menghindari sesuatu. Jadi ditanyakan, Mas Lanang, motivasinya apa? Tanya aja kalau ke imam. Mam, kenapa sih nanti misalnya tanya cita-citanya apa? Oh, aku mau ini gitu. Kenapa sih imam? Cita-citanya pingin itu. Oh, aku tuh nanti pingin ini, pingin ini, pingin ini. Aku pingin mobil, pingin jalan-jalan ke luar negeri. Itu apa? Tuh, aku kan nggak mau Ambu nanti susah. Aku kalau nanti Ambu susah, aku mau bantuin Ambu. Abah sama Ambu jangan susah. Itu apa? Waiko. Posisi ini tidak ada yang baik dan baik. Dua-duanya baik. Tinggal bagaimana kita fleksibel memotivasinya. Jadi jangan, kamu kok nggak punya tujuan? Enggak. Dia punya tujuan. Cuman tujuannya tuh tadi menghindari sesuatu yang kurang baik, yang negatif langsung. Oke ya, kita lanjut yang kedua. Sameness, difference, and exception. Ini faktor motivasi. Teman-teman, ada nggak yang kalau misalnya makan tuh di situ lagi, gitu. Kalau beli minuman itu lagi, gitu. Sepatu juga itu. Atau Ambu kalau udah merek deterjen itu lagi ya. Gitu. Promosi di kalau mau pakai itu lagi. Gitu. Terus ketika ada produk baru, Ambu atau nih sini ini produk baru nih gitu. Teknologi Jepang, Jerman gitu. Terus enggak deh, aku yang itu aja. Itu artinya apa? Sameness tipenya. Dia nyari yang apa? Faktornya yang sama. Ketika ada produk baru, nyobain nggak? Enggak tuh. Nggak usah coba-coba. Yang pasti-pasti aja. Tapi kalau yang difference, dia ngapain? Mau nyobain hal-hal baru. Jadi kalau ada hal yang baru, ada minuman baru nih. Anak saya yang sulung tuh pasti nyobain ada minuman baru nyobain gitu. Yang kedua tuh ngapain nyoba-nyoba, udah yang enak mah ini gitu. Kita ke tempat makan juga mau kemana ke Bandung, ke situ lagi makannya. Kenapa? Karena sameness tadi. Nah, orang yang dia mau ngapain? Nyoba hal yang baru. Jadi kalau misalnya Cindy diajak ke tempat baru, jalan-jalan ke luar negeri, pinginnya ke situ lagi, artinya sameness. Nah, saling banyak beda pendapat, ribut tuh kenapa? Karena beda meta program. Nah, semakin mengetahui meta program juga semakin kita mengerti tuh siapa sih lawan bicara kita, siapa pasangan kita, siapa anak-anak kita juga. Baik. Nah, ada nggak yang pilih dasi itu lagi, jaket itu lagi, padahal banyak gitu. Saya sabuk ada beberapa dari Abah gitu. Yang dipakai yang ini lagi, prioritas utama itu lagi, tapi yang lain dipakai cuma sesekali aja. Yang dipakai yang itu lagi, padahal udah 10 tahun yang dipakainya. Gitu. Sameness itu. Kalau di Trans bisa jadi minggu ini beli, minggu depan udah beli lagi. Yang lama gimana? Nggak pernah dipakai lagi. Ya, Trans karena mau nyoba hal-hal yang ke dalam segala hal ya. Jalan-jalan, tempat makan, minuman, makanan. Dia mau nyoba hal-hal baru. Ada nggak pasangannya yang misalnya gini, ke Amerika, kemana ya? Ke Bali gitu. Makannya apa lagi? Yang dicari warung Sunda gitu. Ada nggak yang gitu? Ada nggak yang begitu? Artinya apa? Jauh-jauh, apalagi ke ini, ke Amerika dengan Bunda Nisa. Di Amerika yang dicari apa? Nasi Padang sama ini.
Kemudian yang Sundaan itu apa? Timbel. Ada di Amerika? Ada. Jauh-jauh kita nyari gitu di Amerika. Yang dicari apa? Timbel. Padahal di Amerika banyak makanan lain gitu. Ya, paham ya? Sehingga setelah mengetahui itu kita jadi fleksibel. Oh, suamiku, pasanganku ternyata sameness. Oh, difference. Mau nyoba-nyoba hal baru. Oke. Ada pertanyaan dulu tentang sameness and difference? Kalau Ya. misalkan sameness-nya ada, difference-nya ada, Bisa jadi. Tapi tetap ada yang lebih kuat juga sih. Gitu. Tetap ada yang lebih kuat juga. Ada yang begitu, ada juga gitu. Tapi ada yang sangat sameness. Padahal nggak mau beda dikit aja udah enggak deh pokoknya mah gitu. Ada yang begitu. Maka kitanya balik lagi. Empati tadi, paham, mengerti. Setelah itu ya kita fleksibel aja. Gitu. Pak Iwan termasuk kalau sameness nih menempatkan barang di situ harus di situ. Betul. Sepatu yang tadi, Abah sepatu di mana aja? Balik lagi, sepatu Abah gitu. Misalnya gitu. Oke ya, lanjut. Ada yang lain? Ada pertanyaan? Untuk mengetahui tadi kan yang Pak Iwan sampaikan, Mm-mm. kalau kita mengenal meta program terhadap mungkin diri sendiri dan orang sekitar, itu akan lebih bisa kita nyublin, maksudnya mempengaruhi orang itu lebih cepat. Bisa, betul. Jadi kita gini. Oke ya, yang tadi balik lagi ke kejadian. Ambu misalnya sameness gitu. Bu Yuli apa? Difference. Karena Ambu, saya sebutkan merek apa? Ambu produk baru, harganya murah, tapi ini kualitasnya persis sama dengan Rinso misalnya. Apa yang dilakukan? Supaya nyamain. Persis sama, semuanya sama, kandungannya sama, ceklah gitu ya. Lihat ini, harganya aja yang beda. Maka Ambu mulai ngapain? Goyang. Tapi kalau Ambu ini teknologi baru, nah kalau teknologi ke yang ini beda banget dengan Rinso. Rinso nggak ada apa-apanya. Teknologi baru kerjasama Jerman dan Jepang. Harganya sangat kompetitif. Wajib nyoba Bu Yuli. Wah, langsung. Di mana Pak Yon belinya gitu? Tapi kalau kita sudah mengetahui Mm-mm. Ya. Ambu tipenya sameness, Ya. berarti cara pendekatannya kita juga harus ya tadi Yang ya, sameness, betul. dikemasnya dengan Betul. Gitu. Anak mau sekolah tapi maunya di sekolah lama pasti sama kok, lingkungannya sama gitu. Mau yang beda dengan yang sekolah lama, baru lihat gedungnya baru, guru-gurunya baru, kurikulumnya juga baru gitu. Oke ya, lanjut yang ketiga, internal eksternal ini sumber motivasi. Nah, internal artinya apa? Sumber motivasinya siapa? Mas Lanang banget, aku. Yang eksternal sumber motivasinya siapa? Orang lain. Jadi kalau internal, kalau saya jualan ke internal, Mas, ini ada 5 pelatihan, silakan baca dulu. Saya yakin Mas Lanang tahu yang terbaik buat Mas Lanang. Kenapa? Karena dia mutusin sendiri. Tapi kalau Bu Yuli yang dari eksternal, Bu Yuli, ini ada 5 pelatihan, tapi yang cocok buat Bu Yuli, nih yang nomor 2. Dan ini banyak pejabat-pejabat juga ikut misalnya gitu. Banyak nih motivator juga ikut. Banyak orang sukses juga ikut pelatihan ini. Sudah. Kalau perlu sebutin nama-namanya. Om Ali ikut gitu. Pak Basuki ikut gitu. Ambu ikut, Cindy ikut gitu. Dan sekarang bagiannya Bu Yuli untuk ikut. Aduh. Beda ya. Jadi internal itu siapa? Nah, itu suami juga gitu. Suaminya internal jangan menurut mama ya gitu. Menurut Ambu ya gitu. Enggak masuk. Yaitu Ambu, aku kan enggak. Menurut kami, lu, gua enggak gitu misalnya. Sering begitu kenapa? Karena tadi internal dan eksternal. Teman-teman, sambil Anda mengkaji ya, aku tuh yang mana nih masuknya gitu. Ya, tapi jangan diomongin, jangan diomongin dulu, karena Anda mau praktek nanti. Nah, Anda dulu aja, Anda mau praktek nih, tapi prakteknya nggak sama suami dong, praktek sama orang lain. Oh ini Mas Dwi itu internal, eksternal, toward away. Nanti Anda akan praktek nyari tahu itu justru. Tapi paling nggak sekarang mengkaji dulu, aku tuh yang mana ya? Oh yang tadi, oh aku toward. Oh yang ini yang bawahnya, oh aku defense banget ya, tak suka tantangan baru gitu. Gitu. Kalau yang sameness ya mau jalan-jalan ke Jogja lagi, Garut lagi gitu. Sekali-kali Turki gitu rasanya. Oke, next. Prosedur nih, dasar motivasinya
Prosedur dan option. Orang yang prosedur, nggak tahu ambu yang mana, jangan disebutin ya. Jangan disebutin, karena teman-teman mau cari tahu. Yang prosedur, dia akan termotivasi kalau langkah-langkahnya tuh 1, 2, 3, 4. SOP-nya jelas. Kalau punya bawahan, dikasih pin, kerjain ini ya. Nih, tapi kalau Kevin prosedur, terus Pak Iwan bilangnya, yang option itu gimana? Langit batasannya. Jadi kalau Pak Iwan Kevin prosedur, pin, langkah 1, 2, 3, 4, ini ya, dijelasin, bahkan ditulis nih, kerjain. Beres, pasti Kevin lakukan. Tapi kalau yang option dikasih itu, aduh, nggak enak gitu. Aku punya cara sendiri, Pak Iwan, aku punya nyampe tujuan aja. Tapi kalau yang option, yang prosedur nggak dikasih, pin, tolong kerjain ini, yang penting beres. Belum tentu beres. Nanti balik lagi, Pak, ini dulu apa itu dulu? Atau besoknya nanya lagi, pin udah beres belum? Pak, belum, Pak. Saya minta petunjuk Bapak, mana dulu yang ini. Gitu. Oke. Sekali lagi, yang prosedur itu harus jelas langkah-langkahnya apa saja. Kalau nggak dikasih tahu langkah-langkahnya, dia akan bingung. Dan nggak semangat jadinya motivasinya. Ini yang mana dulu sih? Tapi yang option, kalau dikasih langkah-langkah, dia akan ngapain? Dibatasi banget, dibelenggu, itu bukan gua banget. Gitu. Maka berbicaranya juga motivasi. Pokoknya ambu buat Abah mah, ambu sukses sampai di tujuan, Abah happy. Misalnya, kalau yang option gitu. Kalau yang prosedur, Bu, ambu sukses, boleh. Tapi ini loh pagalnya ya. Nah, ini nggak boleh, ini boleh. Ini boleh, ini. Ambu akan dikasih apa? Relnya ini. Belok rel, Abah akan luruskan ambu. Waduh. Ini pakai ini nih. Nih, Bu, garisnya ini ya. Lihat, Bu. Belok sedikit, aku kesiniin lagi. Nah, nggak tahu, jangan ngomong dulu. Prosedur apa, optionnya apa, yang mana. Kan mau ngobrol nih. Sebentar lagi, mau cari tahu. Oke ya. Contoh ya Pak, kalau kita kasih motivasi Yang mana? yang optional, berarti kalau kita ngasih motivasi kita harus kasih gambaran contoh gitu kan. Yang prosedur begitu. Iya. Yang prosedur, dia prosedur perlu ini detail, perlu langkah-langkahnya, perlu option, perlu apa? Spesifiknya, detailnya. Kalau yang option, dia ngapain? Option itu kan luas pilihan. Jadi dia bisa ngerjain pilihannya banyak. Maka kalau Mas Gandhi option, saya akan bilang, Mas Gandhi, ini yang harus diselesaikan target 3 bulan ini. Silakan gunakan cara yang paling efektif dan efisien. Saya percaya sama kamu. Maka dia akan ngapain? Bekerja tuh. Option tujuan akhir, yang penting tujuan akhir Tujuan tercapai, fleksibelnya tadi. Tapi kalau yang prosedur digituin, bingung. Nanti nanya lagi. Maka di jabatan yang option itu harusnya di mana posisinya? Manajer, ya. Yang prosedur di mana? Technical di bawah. Jangan terbalik. Di technical dikasih ini, ya kok lama banget. Padahal udah dikasih SOP-nya. Kenapa? Karena dia nggak nyaman dengan SOP itu. Oke, silakan dikaji teman-teman pegawainya. Kenapa? Oh, gua tahu pantesan terlalu dikasih ini malah nggak beres tasnya misalnya. Oh, yang ini malah ngikutin, selesai. Nah, ini jangan-jangan yang option itu harusnya di bagian desain, di bagian itunya gitu. Yang itu yang teknikal itu harus tahu langkah-langkahnya. Kenapa? Karena yang option agak bandel juga. Dikasih SOP juga malah melenceng. Gitu. Betul ya? Ada senyum-senyum gua banget itu. Oh, ngerti sekarang dengan pimpinan kenapa nggak nyambung. Pimpinannya A, maunya A, aku maunya B, gitu. Oke, yang terakhir deh, proaktif dan reaktif. Ini tidak sekali lagi ya, jangan ngacung dulu. Yang proaktif, dia motivasinya luar biasa sekali. Belum ada yang nanya, dia udah ngapain? Pak, saya mau nanya. Gitu. Jadi, motivasinya kuat sekali. Punya motivasi yang kuat untuk aktif, proaktif. Kalau reaktif dia akan ngapain? Nunggu. Pernah nggak rapat di perusahaan yang proaktif, dia pasti ngomong lagi, tadi di kelas juga sini mungkin dulu ya. Di kelas yang aktif itu lagi. Kehitunglah 1, 2, 3 gitu. Sampai bosan dosen juga mau nunjuk yang lain, itu lagi udah ngacung duluan gitu. Nggak enak juga gitu kan. Tapi yang aktif, dia ngapain? Tunggu gitu. Sampai nyaman baru ngomong. Bahkan kalau nggak nyaman, lewat kesempatan untuk ngomongnya tuh gitu. Itu yang proaktif. Anda masuk ke yang mana? Kalau yang proaktif mungkin Anda harus lebih fleksibel lagi, peka lagi. Ini nyaman nggak buat orang lain? Berarti proaktifnya agak diturunin sedikit misalnya gitu. Reaktif jangan terlalu nunggu-nunggu juga. Anda harus mulai bergerak sedikit gitu. Oke, itu dulu. Singkat dulu. Nah, sekarang boleh tukar tempat dulu. Mas Lanang boleh kesini lagi. Itu Mas Dwi sama Pak Basuki. Tadi kita sama Abah. Abah udah tahu, Amu.
Pindah ke situ. Tugasnya berarti bukan menebak ya, menentukan lawan bicaranya, dari 5 ini. Misalnya Abah ini forward atau away from. Abah ini sameness atau different. Abah ini prosedur atau option, internal atau eksternal, proaktif atau reaktif. Oke, tapi jangan nanya gini, Mas Gani, Anda proaktif apa reaktif? Gampang banget itu, Mas. Nanyanya dari obrolan, ngobrol aja. Tapi chit-chat ya, gantian tanya jawab gitu. Jangan yang satu nanya kayak wawancara, enggak, bukan wawancara, tapi ngobrol biasa aja. Tapi nanyanya diarahin. Kalau Abah milih barang, biasanya nih, contoh. Kalau ada suami, ibu-ibu, ini ibu-ibu nih. Kalau ada suami, mah, dasi yang ini apa yang ini, mah? Gitu. Ya, nanya. Dia perlu diyakinkan dulu untuk milih dasinya yang mana. Itu berarti apa? Eksternal. Tapi kalau yang internal, nanya sih, cuman nanyanya basa-basi. Misalnya udah dipilihin sama istrinya, yang kuning, Pak. Tapi pakainya yang biru apa? Dia mah basa-basi. Karena udah tahu dia maunya itu, cuman pengen bikin senang istrinya aja gitu. Oh, itu benar banget. Iya be, tapi yang dipilih be lagi itu pengen nyenengin istrinya supaya dimintai pendapat gitu. Bukan yang eksternal ya itu, internal sih gitu. Oke gitu ya. Siap, silakan praktek. Oke.